Baik, selamat siang adik-adikku sekalian. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan mata kuliah aplikasi komputer. Pada pertemuan 6 kali ini kita akan membahas tentang pengolahan dokumen. Namun pada pertemuan ini juga saya akan memakai Google Doc ya. Jadi seperti yang yang sudah pernah Anda pelajari, mungkin pengolahan dokumen yang Anda gunakan itu umumnya adalah menggunakan Microsoft Word. Namun kali ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang Google Dokumen ya. Nah, kenapa Google Dokumen? Jadi ada beberapa alasan, seperti yang pernah saya sampaikan di awal pertemuan. Ke depan itu nanti teknologi akan semuanya adalah sifatnya adalah cloud, jadi online ya. Kalau hari ini kita mungkin memakai aplikasi seperti pengolahan dokumen itu masih menggunakan Microsoft Word misalkan ya, itu masih sifatnya adalah offline ya. Jadi kita harus menginstal di Windows atau di laptop kita. Namun dengan adanya teknologi cloud ini ya, Google Doc ini, kita bisa kerjanya secara online, dan itu juga kelebihannya kita bisa mengerjakan secara kolaborasi. Jadi lebih dari satu orang mengerjakan dalam satu dokumen secara bersamaan ya. Beda tempat juga nggak masalah ya, karena kita menggunakan teknologi internet ya. Nah, jadi Google Doc ini sebenarnya aplikasi yang gratis yang disediakan oleh perusahaannya Google ya. Google atau kita kenal sebagai Alphabet ya. Jadi dia punya aplikasi dari huruf A sampai Z ya. Jadi ada Google Doc salah satunya ya. Itu untuk pengolahan dokumen secara online ya. Sebenarnya banyak fitur-fitur yang ada dalam Google Doc ini, hampir sama sebenarnya dengan Word pada umumnya yang kita ketahui atau kita pernah pakai gitu ya. Namun nanti mungkin secara peletakan menu-menunya aja mungkin ya agak sedikit letaknya yang berbeda ya. Nanti kita akan coba demonstrasikan bagaimana menggunakan Google Doc ini. Nah, untuk sejarahnya Google Doc ini pertama diperkenalkan oleh Google, perusahaan Google itu pada tahun 2006, di mana dulu ada aplikasi yang namanya Writely ya. Jadi Google mengakuisisi perusahaan ini dan menjadikan Google Doc sebagai aplikasi yang berbasis web yang bisa diakses di internet ya, untuk pengolahan dokumen seperti Microsoft Word ya. Nah, Google Doc ini juga memanfaatkan atau menawarkan penyimpanan secara cloud atau secara online ya. Jadi kita tidak perlu lagi menyimpan dokumen kita di drive atau hard disk kita yang ada di laptop kita, namun kita cukup mengakses Google Drive ya. Jadi cloudnya punyanya Google ya. Nah, kalau kita ingin membuat Google Drive atau penyimpanan cloud ini, syaratnya kita harus punya namanya akun Gmail ya. Itu syarat mutlaknya itu. Jadi kita harus punya akun email, dan saya yakin pasti semua adik-adik di sini, teman-teman di sini pasti sudah punya akun Gmail, karena pada saat pengguna Android untuk bisa menggunakan smartphone-nya itu syaratnya harus punya account Google ya. Nah, itu mengenai sejarah. Kemudian untuk manfaat dan tujuannya, sebenarnya awalnya Google Doc ini diperuntukkan untuk kerja secara kolaboratif ya. Jadi kerja secara tim, misalkan mengerjakan sebuah dokumen secara online, secara bersama-sama. Namun seiring perkembangan waktu itu kebutuhan akan Google Doc ini sudah dipakai untuk pribadi ya.
masing-masing atau secara mandiri, eh, tanpa kerja kolaboratif pun bisa kita memanfaatkan aplikasi atau layanan daripada Google Doc ini. Itu secara manfaatnya ya. Untuk membuat Google Doc, mungkin saya langsung demokan saja ke ke aplikasinya. Jadi kita langsung saja coba. Seperti yang saya bilang tadi, syarat untuk membuat daripada Google Doc ini, Anda harus punya akun Gmail ya. Jadi terserah nanti adik-adik punya akun Gmail ya, itu silahkan buat. Kalau yang belum punya akun di Gmailnya, silahkan nanti daftarkan dulu ya. Tapi saya yakin semuanya di sini pasti punya akun Gmail. Cuman masalahnya biasanya yang paling klasik itu adalah lupa password ya. Kalau sudah lupa password ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali buat ulang aja ya. Yang paling mudah caranya adalah buat ulang saja ya. Karena syarat untuk membuat akun Gmail ini juga sangat mudah ya. Jadi cukup nomor handphone saja untuk verifikasi data, karena nanti data verifikasinya nanti itu akan dikirimkan melalui SMS ya. Oke, saya langsung akses di Drive. Saya anggap teman-teman atau adik-adik sudah pada pintar membuat akun Gmail sendiri. Saya tidak perlu ajarkan lagi. Jadi saya anggap adik-adik sudah punya akun Gmailnya. Tinggal adik-adik akses drive google.com ya. Kemudian di sini adik-adik bisa membuat folder layaknya di desktop atau Windows kita. Jadi klik baru di sini, kemudian klik folder. Nah, kita namain di sini misalkan aplikasi komputer 1 itu misalkan ya, nama foldernya. Nah, setelah kita buat foldernya, nanti akan muncul di sini di drive kita folder yang kita buat tadi. Kita klik 2 kali, kemudian kita mau buat Google Doc ya, dokumen Google Doc. Jadi kita bisa mengklik kanan di sini, lalu kita pilih Google Dokumen. Oke. Nah, pertama-tama yang mesti kita lakukan adalah mengetik judulnya ya di pojok kiri kanan sini ya, mengetik judul dokumen itu ya. Misalkan namanya adalah latihan dokumen ya. Ya, kita klik di bagian tengah di sini ya. Secara otomatis dokumen ini akan tersimpan ya, dan dengan nama latihan dokumen ya. Kita bisa lihat di drive-nya, maka dokumen yang tadi kita buat itu sudah secara otomatis akan terbentuk atau tersimpan di sini di drive kita atau di cloud-nya miliknya Google ya. Nah, kelebihan utama daripada Google Doc ini itu adik-adik tidak perlu lagi menyimpan. Kalau di di Microsoft Word, adik-adik setiap melakukan atau mengerjakan sesuatu harus disimpan file zip biasanya atau file zip as. Namun di Google Doc ini itu secara real time, sistemnya Google itu akan menyimpannya secara otomatis sepersekian menit ya. Misalkan saya kurang tahu setiap berapa menit dia nyimpan, tapi setiap yang kita ketikkan itu akan disimpan sepanjang koneksi internet yang ada di laptop kita itu masih terhubung gitu ya. Jadi syaratnya itu. Jadi untuk bisa membuka layanan Google Doc ini atau bekerja menggunakan Google Doc ini, itu harus koneksinya internetnya harus stabil ya, harus terus terkoneksi ke internet, karena nanti secara real time akan disimpan ya. Setiap yang kita buat di lembar kerja ini itu akan disimpan oleh Google ya. Nah, kita misalkan mengetik di sini latihan aplikasi komputer ya. Nah, ini hampir sama sebenarnya dengan
Microsoft Word ya. Jadi menu-menunya, kemudian toolbar menunya itu sama semua ya, fungsi-fungsinya juga sama. Cuman dari sisi peletakan aja nanti yang sedikit berbeda. Nanti silakan adik-adik silakan explore sendiri nanti ya, apa fungsi-fungsi dan juga apa namanya kegunaan dari masing-masing menu yang ada di Google Doc ini. Kalau misalkan ada kesulitan pemakaian atau tidak tahu fungsinya, nanti silahkan adik-adik tanyakan, boleh via WA atau via apa namanya Google Classroom ya. Nah, saya tidak perlu lagi secara detail untuk mengajarkan bagaimana mengetik dokumen segala macam, karena saya anggap adik-adik sudah mampu mengetik dokumen ya. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah adik-adik juga bisa bekerja secara kolaborasi. Ini biasanya adik-adik bisa memanfaatkan ketika misalkan ada tugas atau proyek dari dosennya ketika berkelompok gitu ya. Kadang-kadang kalau kita mengerjakan sesuatu atau mengerjakan tugas dari dosen itu kita sendiri-sendiri ya. Jadi si A buat bagian A, si B membuat bagian B dan seterusnya ya. Nanti setelah selesai hasilnya masing-masing akan dikumpulkan dan dikompilasi ya. Itu memakan waktu yang cukup banyak ya. Tapi dengan adanya Google Doc ini, adik-adik bisa bekerja secara kolaboratif dan bisa saling koreksi dengan temannya, karena di Google Doc ini kita bisa membagikan ya. Caranya adalah ya kita harus tahu alamat email daripada teman yang kita ajak untuk berkolaborasi ya. Misalkan saya di sini klik kanan klik di bagian pojok pojok kanan atas ya, ada tombol bagikan. Kemudian adik-adik bagikan ke teman yang kita ajak untuk berkolaborasi atau kerja kolaborasi. Misalkan di sini saya punya akun lagi satu, itu kita anggap sebagai teman kita ya. Misalkan namanya ini ya, saya punya akun lagi satu. Nah, untuk aksesnya sendiri di tanda segitiga ini ya, kita pilih editor ya, karena dia akan mampu mengedit sama seperti yang kita lakukan ya. Lalu kita kirim. Oke, ini sudah dibagikan, tinggal teman Anda buka email ya, karena pembagian dokumen ini dikirimkan via email ya. Jadi silakan buka email. Saya anggap teman saya buka email ya. Oke. Nanti akan ada notifikasi di email untuk pembagian dokumen ya. Teman adik-adik tinggal mengklik dokumen ya, buka dokumen. Oke. Maka lembar kerja di teman adik-adik itu akan terlihat sama persis dengan yang adik-adik punya ya. Misalkan teman adik itu mengetik misalkan di bawah latihan komputer ini, di bawah latihan komputer ini misalkan selamat bekerja misalkan ya, selamat bekerja. Maka di lembar kerja adik-adik itu juga akan berubah ya, ikut berubah. Yang tadinya awalnya adalah latihan aplikasi komputer, tapi sekarang juga sudah ada selamat bekerja. Dan di sini juga kelihatan kursor yang aktif. Misalkan kalau yang mengerjakan itu berlima orang, berarti nanti ada 5 kursor yang akan muncul dengan warna yang berbeda-beda. Kebetulan di sini namanya juga sama, Sudah Negara di sini. Jadi tapi ini sebenarnya orang yang berbeda ya, akun yang berbeda ya. Kita juga bisa melihat siapa saja yang bisa mengerjakan secara bersama-sama di pojok kanan atas di sini ya. Dan kita juga bisa melakukan chat ya, atau chatting
supaya kita tidak perlu lagi membuka pesan misalkan WhatsApp atau pesan-pesan yang lainnya ya. Kita bisa berkomunikasinya di sini ya. Misalkan kalau ada kesalahan atau ada koreksi, Anda tinggal mengketiknya di sini ya. Misalkan jawabannya salah gitu misalkan ya. Ya, maka di akun temennya juga akan muncul ya pesan ya. Ya, jadi Bagus Sutanegara jawabannya salah. Jadi seperti itu. Nah, itu sebenarnya kelebihan daripada Google Doc ya. Di samping fungsi-fungsi yang lain itu hampir semuanya sama sebenarnya dengan Microsoft Word pada umumnya ya. Nah, mungkin itu saja materi untuk hari ini tentang Google Dokumen. Nanti silakan adik-adik pelajari. Ada satu video yang saya bagikan tentang bagaimana cara membuat dokumen di Google Doc secara mudah ya. Kemudian di akhir sesi juga ada tugas yang mesti adik-adik kerjakan di Google Classroom. Nanti silakan buka Google Classroom-nya, nanti silakan di kerjakan dan di upload sesuai dengan tenggat waktu yang telah disediakan ya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengerjakannya dengan baik. Sebagai akhir kata saya ucapkan selamat siang dan selamat mengerjakan atau mempelajari tugas dan juga mengerjakan tugas. Terima kasih.